selamat datang dan selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Masih bersama gue, tarot reader andalan kalian, Maya Nov. Kali ini kita masih dalam series gebetan gue. Kita akan bacain untuk hari ini kalian-kalian yang naksir dan menggebet seorang Scorpio. Oke, dan bertanya-tanya, sebenarnya beban apa sih yang menghalangi hubungan kita? Oke, karena ketika lo PDKT dengan seorang Scorpio itu jarang banget mereka nggak tahu maunya apa. Kayak mereka cukup yakin dengan apa yang mereka mau. Jadi ketika sepertinya mereka memberikan mixed signal atau ketika mereka sepertinya agak nggak jelas nih maunya apa kayak gitu, itu biasanya karena ada beban di pikiran mereka atau di hidup mereka yang memang menghambat mereka atau mendelay mereka untuk mengambil keputusan. Kayak oke, gue mau sama orang ini, tapi gue lagi ada masalah dalam hidup gue, atau kayak gue masih punya beban tertentu, sehingga mereka menunda untuk mengambil keputusan. Jadi, bagi kalian-kalian yang memang lagi ngegebet seorang Scorpio dan penasaran sebenarnya apa sih yang jadi beban pikiran mereka, yang menjadi pertimbangan mereka untuk mereka mengambil keputusan ini. Oke, jadi di sini gue punya 3 buah gambar. Yang pertama ada benteng, yang kedua ada pigeon dan suratnya, kayak terserah kalian mau lihatnya pigeonnya apa suratnya. Yang ketiga sini adalah air gitu, because ya Scorpio water sign. Oke, jadi gue akan minta kalian untuk berkonsentrasi pada salah satu gambar. Kira-kira gambar mana yang paling memanggil-manggil kalian, yang paling sinkron energi dengan kalian, nanti gue akan bacakan per pile-nya. Oke, kayak gitu. Jadi reading ini bersifat general. Kalau misalnya kalian setelah kalian baca dan kalian tertarik untuk melakukan reading secara personal dengan gue, kontak gue ada di description di bawah, bisa langsung dicek. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung masuk ke readingnya. Sekarang kita masuk ke pile yang pertama. Untuk kalian yang memilih gambar benteng, di sini kita akan coba bukain sebenarnya beban hidup apa sih yang ada di pikirannya Scorpio kalian yang menghalangi hubungan kalian. Cuman pertama-tama kita lihat dulu ya, pesan dari surganya apa sih? Be fair. Oke, jadilah adil. Kamu cuma geser dulu sini. Kita akan melihat lebih lanjut. Menjadi adil di sini maksudnya sebenarnya lebih kemana sih? Oke, karena sebenarnya gini, Scorpio itu salah satu traits yang cukup common ya, atau salah satu stereotipnya adalah mereka itu sebenarnya zodiak yang cukup adil, kayak lo ngapain ya gue bales gitu. Jadi untuk beberapa tipe Scorpio yang unevolved ya, masih kurang dewasa, mereka jadi jatuhnya seperti membalas dendam gitu. Tapi sebenarnya mereka di sini yang mereka cari adalah sebuah keadilan. Oke, kita akan langsung buka aja kartu tarotnya untuk gebetan kalian yang Scorpio ini. Kartu pertama di sini kalian dapatnya Eight of Coins. Oke, Eight of Coins di sini memang menggambarkan sebuah kerja keras. Oke, they are working on something. Yang gue lihat kayak gitu, bahwa memang apa yang sedang mereka lalui ini tuh butuh fokus mereka. Kayak gitu, gue bener-bener harus kerja keras banget nih, bener-bener semua energi gue habis untuk prioritas gue saat ini gitu. Baik, untuk kartu yang kedua, Four of Knives. Oke, berkaitan sebenarnya karena Four of Knives di sini lebih menggambarkan soal istirahat sih. Ini momen untuk lay low, momen untuk apa itu istilahnya, memang istirahat, untuk mengambil jeda kayak gitu. Ini berkaitan juga untuk sama yang sini, karena ada hal-hal dalam hidup mereka yang memang lagi draining banget, yang emang asli cuy gue capek banget, dan ini tuh sebenarnya mereka mencari sebuah tempat untuk istirahat gitu. Berkaitan dengan yang be fair ya, bisa jadi ini berkaitan dengan hubungan kalian, tempat istirahat. Yang gue takutkan di sini adalah tadinya mereka pikir lo adalah tempat bersandar buat mereka, tapi terus ternyata hubungan ini menjadi amat demanding, dimana mereka nggak merasa istirahat sama kalian. Yang gue khawatirin kayak gitu. Kita lihat kartu berikutnya.
Three of Knives atau Three of Swords, ini rasa kecewa. Jadi ini possible banget. Jadi there might be a certain moments yang mereka butuh sandaran ke kalian, tapi mungkin respon kalian kurang bagus. Di mata mereka respon kalian tuh kurang bagus. Oke. Jadi ada rasa kecewa di sini dari sisi Scorpio lo. Oke. Karena meskipun seringkali Scorpio ini punya eksterior yang kuat, atau at least eksterior yang kelihatannya nyantai dan gak baperan, mereka itu on the inside mereka tuh sangat-sangat sensitif gitu. Terlebih lagi ketika mereka mencoba untuk open up ke kalian, terlebih lagi ketika mereka mencoba untuk terbuka sama kalian mengenai kehidupan pribadinya mereka, itu adalah suatu hal yang emang jarang mereka share kayak gitu. Ketika mereka share itu mereka anggap kalian spesial. Yang gue lihat di sini kemungkinan ketika mereka coba share itu respon kalian nggak sesuai dengan harapan mereka atau kurang bagus kayak gitu, sehingga memang ada rasa kecewa dan mereka jadi ngerasanya, oh ya kita fair-fairan aja di sini. Lo kayaknya bukan orang yang gue cari. Kayak gitu. Bukan tempat gue untuk bersandar dan beristirahat. Karena yang gue lihat memang mereka secara kehidupan mereka emang lagi demanding banget dan butuh orang untuk ya tempat pulangnya mereka, dan mereka mengharapkan itu dari kalian sebenarnya. Kita lihat kartu berikutnya. Five of Canes. Oke. Seperti yang tadi gue bilang, Scorpio itu sebenarnya punya karakteristik mereka cukup sensitif. Sensitif banget bahkan. Jadi on one hand mereka mungkin nggak ngomong sama kalian atau nggak ngomong sama orang-orang terdekatnya mereka soal kekecewaan ini, karena mereka tahu orang lain tuh nggak bakal ngerti dan orang lain akan nganggap permasalahan tersebut tuh remeh-temeh, tapi buat mereka itu penting kayak gitu. Dan yang gue lihat ya sebenarnya Scorpio di sini tuh egonya cukup tinggi, gengsinya cukup tinggi gitu untuk ya bahkan untuk mengungkapkan hal-hal kayak gini kayak gitu. Jadi from what I see here, sebenarnya Scorpio lo tuh udah sempat menganggap lo orang yang spesial di hidup mereka, cuman kalian kelihatannya melakukan sebuah kesalahan dalam respon mereka yang bikin mereka kecewa, dan di sini gue lihat mereka arahnya udah mau mundur. Kita lihat kartu berikutnya. Oke. Six of Mugs. Oke. Sejauh kalau tadi gue bilang kelihatannya mereka kayak udah mau mundur, sejauh-jauh yang mereka mundur, mereka nggak akan benar-benar hilang dalam hidup kalian. Tapi memang cara mereka memandang kalian tuh udah berbeda, kayak gitu loh. Jadi memang arahnya di sini beban hidup apa sih? Mereka ngerasa mereka udah punya connection sama kalian, dan mereka tiba-tiba nih karena satu dan lain hal, mereka ngerasa kayaknya connection ini salah, kayaknya kayak gue salah cara melihat semua ini. Jadi lebih berat ke rasa kecewa akan hubungannya itu sendiri. Jadi kalau mereka kelihatannya memberikan sinyal-sinyal yang agak-agak mix gitu ya, ini memang kalau berdasarkan dari kartu gue lihat berkaitan langsung dengan hubungan kalian gitu loh, antara kayak hubungannya dengan lo itu berkaitan langsung. Ini bukan kayak ada aspek lain dalam hidup mereka yang terus mempengaruhi hubungan ini, enggak gitu. Ini benar-benar kayak purely ini gara-gara kalian sebagai dua individu ada ketidakcocokan, atau dia ngerasanya kayak lo kok gitu sih, kayak gitu loh. Jadi memang di sini arahnya Scorpio lo udah mundur. Dia udah mundur, tapi mungkin mundurnya mundur perlahan. Sejauh-jauhnya dia mundur, dia nggak akan hilang dari hidup. Tapi oke. Jadi itu reading untuk kalian yang memilih pile yang pertama, pile yang benteng. Kita akan lanjut ke pile berikutnya. Sampai ke pile yang kedua, yaitu yang bergambar pigeon dan surat. Terserah kalian mau lihat apanya, burungnya apa suratnya. Kita akan lihat sebenarnya beban hidup apa sih yang menghambat hubungan kalian dengan si Scorpio ini. Oke, pesan dari surganya adalah fallacy. Katanya di sini ada sebuah salah paham, ya, kayak kesalahan memandang suatu hal. But I don't know what is. Oke. Ini bisa jadi berkaitan langsung dengan hubungan kalian,
atau bisa jadi memang policy di hidupnya si Scorpio itu sendiri yang nggak berkaitan langsung sama lo. Kita akan lihat langsung dari kartu tarotnya bilang apa sih. Oh, loncat, jangan loncat. Ya. Baik, kartu yang pertama, Queen of Canes. Oke, ini sebenarnya cukup bagus ya, tapi agak pressure juga. Oke, kayak di sini mungkin ada tuntutan. Gini, kelihatannya emang Scorpio kalian itu adalah terkenal sebagai orang yang asik, yang ramah, yang wah keren lah gitu. Semua orang tuh demen sama mereka gitu. Cuman itu sebenarnya di sisi lain semacam jadi beban buat mereka, karena mereka ngerasa kayak I have to be this likable person. Mungkin Scorpio kalian punya placement Libra atau Leo. Oke. Jadi memang ada semacam tuntutan untuk mempertahankan topeng ini. Sebenarnya bukan topeng juga sih. Ini adalah ya bagaimana mereka mau merepresentasikan diri mereka di luar sana gitu. Cuman ada sebuah beban dalam hidup mereka yang bikin ini tuh berat gitu. Dan in a way yang gue lihat di sini adalah ada harapan dari mereka bahwa you as someone special to them, as someone yang emang close enough to them, can see through this, bisa ngelihat tembus nih dari topeng yang emang selalu dia pakai di depan semua orang kayak gitu. Dia ada harapan lo sebagai orang yang mungkin spesial buat dia, emang mungkin dia punya kedekatan khusus sama dia, itu bisa ngeliat ini dan mungkin sekedar nanya lo kenapa cuy, atau kayak tunjukin rasa peduli. Oke. Kartu berikutnya adalah Five of Mugs. Kelihatannya memang di sini ada certain things yang nggak berjalan sesuai dengan rencananya dia. Ini kelihatannya memang ini dari sisi kehidupan pribadinya dia ya, yang menyebabkan ini. Jadi untuk dia melanjutkan hubungan dengan kalian itu fokusnya atau energinya tuh habis di sini. Kayak fokus itu terpecah kayak gitu, karena ada hal yang kelihatannya memang penting buat dia tapi nggak berjalan sesuai dengan rencana kayak gitu. Yang memang dia butuhkan saat ini yang gue lihat adalah seseorang yang bisa membantu dia melihat bahwa nggak seburuk itu kok, maksudnya masih ada hal-hal lain yang memang masih bisa terselamatkan itu loh. Tapi masalahnya besar kemungkinan dia nggak cerita sama lo gitu. Besar kemungkinan ini dia keep sendiri. Tipikal Scorpio, mereka tuh cenderung secretive karena kalau dari sisi mereka sendiri ya, dengan mereka memegang kontrol, dengan mereka nggak share terlalu banyak sama orang lain, mereka memegang kontrol, nggak ada orang lain yang bisa tiba-tiba use it against them gitu, yang memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk menyakiti mereka. Itu karakteristiknya Scorpio. Jadi most likely mereka nggak cerita sama kalian, cuman kalian bisa ya, mungkin mereka nggak cerita secara gamblang, tapi lo bisa lihat sebenarnya there's something going on in their life. Kartu berikutnya adalah Page of Canes. Katanya malah Scorpio lo lagi depreso banget nih, karena Page of Canes di sini adalah ngerasa bahwa fondasi yang mungkin mereka sudah coba bangun tuh gagal gitu. Kayak ibaratnya ya membangun rumah gitu, dia udah gali tanah, udah beli udah belanja gitu, belanja material gitu, ternyata si pakunya tuh dia salah beli gitu. Ukurannya kayak iya elah, harusnya untuk gue bangun rumah setinggi ini gue butuh paku yang ukurannya berapa gitu, terus dia salah ukuran gitu. Jadi kayak elah gue udah capek-capek. Jadi tuh memang ini ada aspek dalam hidup mereka yang kelihatannya mereka udah fokus banget, terus GAL nih gagal, dan itu benar-benar kayak bikin mereka sedih. Oke. Dan kelihatannya dia masih nggak bisa cerita ke siapa-siapa untuk hal ini. Dia ngerasa kayak orang tuh bisa ngerti nggak sih, dia sebenarnya pengen cerita sama lo gitu, dia pengen share ini sama lo, cuman I don't know, mereka masih mikir-mikir banget. Oke. Di sini yang gue lihat kartu berikutnya ada di Chariot. Ya kalau dari kartu di Chariot ini memang most probably mereka ujung-ujungnya akan memaksakan diri untuk cerita sama kalian. Kayak
ini loh sebenarnya yang lagi terjadi dalam hidup gue. Maaf ya kalau misalnya kelihatannya gue hilang-hilangan atau kayak gue kelihatannya kayak nggak fokus sama hubungan kita. Itu karena lagi terjadi huru-hara ini dalam hidup gue. Kayak gitu. Eventually mereka akan cerita sih, cuman akan lebih baik lagi sebenarnya kalau kalian yang coba ambil inisiatif untuk mungkin tanya atau mungkin tunjukin bahwa kayak ya you care. Mesti gini, kalau kalian punya firasat tertentu kayaknya masalahnya tentang ini deh, kayak masalahnya tentang itu deh, nggak ada salahnya untuk kalian sedikit pancing ke sana, ke arah sana gitu. Karena memang di sini yang gue lihat Scorpio kalian tuh butuh cerita sama orang, cuman dia masih pada posisi belum trust 100% sama lo kayak gitu. Dia masih belum trust 100% sama lo, jadi untuk dia cerita tuh dia masih enggan. Jadi kalau misalnya lo semacam tanda kutip membuka gerbang lo ya, kayak oke, you can talk to me, itu akan sangat helpful buat dia. Tapi coba diingat lagi, mereka tuh punya karakteristik yang memang secretive. Ya mereka itu memang benar-benar suka menyimpan rahasia. Nggak suka menyimpan rahasia sih, mereka itu tadi asalnya adalah dari rasa mereka susah percaya sama orang. Mereka susah trust untuk kayak cerita, untuk kayak berbagi tentang hal-hal yang personal atau emang tentang perasaan mereka. Itu mereka susah untuk mengungkapkan hal tersebut karena takutnya orang akan menyakiti mereka lewat sana gitu. Jadi coba itu dipahamin ketika kalian coba tanya tapi mereka kayaknya masih enggan, ya udah nggak usah dipaksa. But at least lu udah tunjukin kayak hello, I care about you, you can talk to me if you want to gitu. Kita lihat kartu berikutnya adalah Seven of Knives atau Seven of Swords. Oke. Kecenderungannya di sini Scorpio kalian memang akan mengambil jalan pintas aja nih, gitu. Berkaitan dengan hubungan kalian, ini agak mengkhawatirkan. Kenapa? Ini agak krusial di sini sih. Yang tadi gue bilang untuk coba ajak ngomong atau segala macam atau kayak tanya dia kenapa, itu agak krusial. Lo pastiin cara nanyanya benar, karena kalau enggak mereka akan drop you off gitu. Sebenarnya kalau gini, kalau kita bicara strategi ya, strategi mendekati seorang Scorpio yang di pile kedua, ada dua jalan. Yang satu yang safe, yang kedua yang agak risky. Yang safe adalah dengan you stay close to them, tapi jangan coba untuk mengorek mereka lebih dalam. Kayak ya udah kalau mau cerita gue dengerin, kalau enggak, tapi gue gak akan nanya. Itu jalan yang safe. Oke. Tapi jalan yang agak risky, ini bisa jadi sangat rewarding kalau bicara kayak oke, gue lagi ngegebet seorang Scorpio nih. Ini bisa jadi sangat rewarding atau bisa jadi lo bubar. Risky banget. Nah, jalan risky itu adalah dengan yang tadi gue bilang. Coba aja lo tanya. Nah, kenapa gue bilang risky? Karena gue nggak tahu lo bakal nanya dengan cara apa. Gitu. Itu yang bikin gue bilang itu jalan yang risky. Karena lo salah-salah dikit caranya, they will drop you off. Karena kelihatannya memang ini permasalahan ini cukup mengganggu pikiran mereka, cukup mengganggu mental mereka. Yang kayak kalau lo memberikan kesan bahwa lo adalah orang yang istilahnya buat mereka ya, kayak lalu nambah-nambahin beban hidup gue gitu, they will drop you off, kayak udah bye gitu, kayak buang-buang gitu, kayak gitu. Cuman kalau misalnya memang lo bisa memberikan kesan yang tepat gitu ya, bahwa kayak I care about you, dan itu memang ditangkap dengan benar sama mereka, asli mereka fix bakal nempel sama lo kayak gitu. Itu emang risky banget. Jadi mungkin kalau misalnya lo mau ke jalan yang lebih safe ya, I would suggest lo ya udah lo stay close to them, tetap ngobrol regularly sama mereka. Cuman ya tunggu badai ini lewat dulu dari hidupnya mereka, baru mungkin lo bisa mengharapkan hubungan kalian progres lebih jauh. Oke. Itu kalau kalian mau mainnya safe gitu. Cuman kalau risky kayak yang tadi udah gue bilangin, lo bisa tanya tapi ada risikonya gitu. Itu reading untuk kalian yang pilih pile yang nomor 2. Oke, kita akan lanjut ke pile yang berikutnya. Kita sampai ke pile yang ketiga. Bagi kalian yang memilih gambar air di sini, oke? Kita akan lihat dulu pesan dari surganya itu apa sih buat kalian. Nggak bisa dibuka. Think right. Oke, berpikir yang benar.
mikir ya bener enggak lah. Jadi berkaitan dengan Scorpio kalian ya, ini think right bisa dari sisi dianya atau bisa dari sisi lo nya. Oke, kayak ini bisa jadi pesan yang pengen mereka sampaikan gitu, kayak ya coba deh lo berpikiran jernih dulu. Oke. Kayak gitu. Kita masuk aja langsung ke tarotnya ya. Oke, kartu yang pertama Ace of Kings atau Ace of Wands. Di sini memang kelihatannya ada hal baru yang mereka kayak baru terjun ke dalam hal ini gitu loh. Kayak memang mungkin mereka baru start project baru gitu, atau kayak mereka baru mendalami sebuah hobi baru kayak gitu, atau kayak mereka baru membuat sebuah keputusan yang amat besar dalam hidup mereka yang kayak require them to focus on it kayak gitu. Jadi ada suatu hal yang baru sebenarnya exciting buat mereka dan fokus mereka ke sana. Sejauh ini tuh itu yang gue lihat. Muter. Kemudian kartu yang kedua, The Lovers. Oke, bisa jadi sebenarnya. Oke. Kita buka kartu yang selanjutnya dulu ya. Gue punya firasat, cuman gue pengen tahu aja kartu apa. Page of Knives. Oke, kalian tuh udah deket berapa lama sih? Ya lo jadi nanya gue nya. Karena gini, sebenarnya apa sih yang jadi beban pikiran mereka sekarang? Kayaknya mereka udah lama gak ngerasain kayak gini gitu. They have a feeling for someone. Gue gak bisa bilang ini lo orangnya, cuman mereka semacam apa ya, gue bisa bilang mereka lagi ngerasa jatuh cinta sama seseorang gitu. Dan udah lama banget mereka gak ngerasa kayak gini, seklik ini. Dan apa ya, ini karena mungkin udah lama. Kayak berarti gini deh, lo dulu suka naik sepeda nih, terus dulu udah lama gak naik sepeda. The moment lo mau naik sepeda lagi, mungkin ada terbesit kekhawatiran kayak, aduh gue masih bisa gak ya naik sepeda, jangan ntar gue baru naik gue udah jatuh lagi, kayak gitu. Karena mereka udah lama gak ngerasain this kind of feelings, mereka jadi ada rasa takut tapi mau gitu, kayak apa nih gitu. Cuman yang gue liat di sini ada dari Page of Knives di sini ya. Ini nunjukin semacam sulit untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya ada di benak mereka atau ada di pikiran mereka. Kayak, aduh, how do I do this? Gitu. Kayak tadi tuh, yang naik sepeda itu. Gue tahu gue bisa naik sepeda, cuman gue udah lama banget aja gak naik sepeda. Gue takutnya gue malu-maluin gitu. Scorpio lo lagi ngerasa kayak gitu. Jadi fokus utama dia dalam hidupnya tuh sekarang ini. Turns out ini bukan project tapi love gitu. They have a feeling for someone. Kalau misalnya mereka cerita sama lo, jangan-jangan orangnya bukan lo. Oke. Kok gue bilang apa udah bikin lo patah hati ya? Kita lihat kartu berikutnya adalah Ace of Mugs. Fix dia lagi jatuh cinta cuy. Karena Ace of Mugs di sini melambangkan sebuah perasaan yang meluap-luap gitu. Mungkin alasan kalian nonton video ini adalah karena hubungan kalian dengan si Scorpio ini kok kayaknya nggak maju-maju kayak gitu. Ternyata kalau yang gue lihat dari sini, dari kartu yang keluar so far adalah mereka lagi fall in love, tapi nggak tahu aja, maksudnya kayak tapi lagi kagok aja gitu loh, nggak tahu kedepannya harusnya gimana cara bersikap. Kartu berikutnya adalah Four of Knives. Oke. Gue akan jujur sama kalian, bisa jadi kalian jadi optionnya mereka gitu. Kayak Scorpio itu salah satu karakteristiknya ya, yang umum gue temukan, mereka itu biasanya punya mainannya banyak, tanda kutip kayak boy toy-nya tuh banyak, mainannya banyak, tapi ada satu nih yang emang jadi nomor satunya. Oke. Kalau gue boleh jujur di sini,
kelihatannya lo bukan nomor satunya, kayak gitu. Jadi kenapa hubungannya mungkin nggak maju-maju nih, kayak apa sih masih jadi beban pikirannya mereka gitu, beban hidupnya mereka. Ini bukan beban sih sebenarnya, lebih ke arah fokusnya mereka sekarang kemana. Mereka lagi fokus sama seseorang, jadi hubungan sama lo lagi di-postpone dulu, lagi di-pause dulu, lagi ditunda dulu, kayak gitu. Dan memang sama orang ini nih, mereka ngerasain banget connection-nya. Jadi kayak kalau kalian ngerasa kemarin kayaknya gue lancar sama dia, kok dia tiba-tiba hilang ya, it's because lo bukan fokusnya mereka, kayak gitu. Think right, oke? Coba deh lihat tindakan, karena gini, sebenarnya tindakannya Scorpio itu cukup kelihatan kok kalau lo mau merhatiin, kalau lo mau pay attention gitu. Ada nggak sih perubahan-perubahan tertentu dalam hidupnya mereka, atau kayak dari perubahan-perubahan tertentu dari cara mereka berinteraksi sama lo, kayak gitu. Karena di sini kelihatannya perubahannya itu secara bertahap, kayak gradual gitu loh, nggak langsung blub tiba-tiba dia nge-pause gitu sama lo, kayak hilang gitu, enggak gitu, perlahan-lahan hilangnya gitu. Tapi kalau misalnya bicara perasaannya dia ke lo, di sini gue nggak bisa lihat sih perasaannya gimana, karena fokusnya dia lagi jatuh cinta sama seseorang yang lain yang bener-bener dia ngerasa klik banget. That's why hubungannya sama lo jadi di prioritasnya diturunin, kayak gitu. Kalau misalnya kalian ngerasa bahwa kok tiba-tiba kita berubah hubungannya, yaitu demikian alasannya gitu. Karena Scorpio itu loyal kalau udah punya ikatan itu tuh nggak harus ikatan berupa status yang jelas ya, ikatan yang emang secara terbuka kalian sama-sama tahu, oke kita pacaran gitu, enggak harus kayak gitu. Ikatan itu secara ikatan emosional. Kalau misalnya dia udah punya ikatan emosional sama lo, dia loyal sama lo meskipun statusnya nggak jelas. Cuman kalau misalnya dia emang rasanya gue belum punya ikatan emosional sama siapapun, ya gue bebas lah sama siapapun, kayak gitu. Kelihatannya memang di sini Scorpio lo itu belum punya ikatan emosional sama lo, jadi kayak dia masih kemana-mana gitu. Jadi itu sekaligus menutup reading kita hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka, bisa dukung gue dengan share, like, subscribe, komen-komen juga di bawah boleh. Dan seperti yang tadi gue sudah bilang, kalau misalnya kalian berminat untuk buka kartu langsung sama gue, private sama gue, kontak gue ada di bawah, ada di description, bisa dilihat. Dan demikianlah, that's all for today. Thank you and have a nice day.